Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada para sejawat, para senior dan para guru-guru saya pada acara Tanya Apa Saja seri yang ke-21 dengan tema preeklamsia. Mohon izin di sini saya Dr. Firda menggantikan host-host sebelumnya yaitu Dr. Pandu spesialis obstetrik ginekologi dan juga Dr. Sekto spesialis obstetrik ginekologi yang berhalangan hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada Ketua KSM Opjin FK UNER Dr. Brahmana Askandar spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Dan juga kepada moderator pada hari ini, guru saya, Dr. Aditya Warman, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Saya juga ucapkan selamat datang dan salam hormat kepada para narasumber pada hari ini, yaitu Dr. Ernawati, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, dan juga kepada Dr. Muhammad Ilham Aldika Akbar, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Kemudian saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada guru saya, Profesor Dr. Eri Gumilar, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memasuki sesi diskusi, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan oleh Ketua KSM Opjin FK UNER kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati guru saya, ada Dr. Nadir sudah join, kemudian Dr. Aditya Warman sebagai moderator, kemudian sahabat-sahabat saya, pakar-pakar preeklamsi, Dr. Ernawati, Dr. Aldi, dan para sejawat, para dokter-dokter sekalian. Jadi tidak terasa ini yang sudah ke-21, dan topik pada pagi hari itu menarik sekali, karena itu sehari-hari yang kita hadapin yaitu preeklamsia. Makanya saya tidak berlama-lama, nanti materinya, tanya jawabnya akan berkurang nanti. Dr. Erna sama Dr. Aldi sudah menyiapkan, saya tidak perlu menyiapkan lagi, beliau tinggal mendiskusikan karena beliau pakar-pakarnya langsung. Saya mohon maaf, saya yang bertanggung jawab seandainya ada kesalahan di sana-sini, usulan-usulan ditampung nanti oleh panitia yang rutin setiap minggu ngawal, Dr. Pandu, Dr. Seto, dan Dr. Firda. Nanti ditampung usulan-usulannya apa, kita bisa adakan diskusi untuk tanya apa saja di bulan Juli. Sekali lagi terima kasih, mari kita menimba ilmu dari pakar-pakar yang ada pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Brahmana yang telah memberikan sambutannya. Acara pada hari ini selanjutnya akan dimoderatori oleh Dr. Aditya Warman, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Firda yang sebagai pembawa acara. Pagi ini saya diminta untuk menjadi moderator suatu topik yang hampir tiap hari kita temui dalam praktek klinis sehari-hari sebagai obstetrik ginekologi. Terima kasih Dr. Brahmana atas kesempatan yang diberikan sehingga kita bisa bertemu dengan teman-teman semuanya di seluruh Indonesia untuk mendiskusikan. Saya pikir saya menunggu kira-kira apakah ada Dr. Erna dan Dr. Aldi, terima kasih atas kesempatan untuk bergabung. Saya menunggu di Q&A, akan saya bacakan untuk didiskusikan. Sementara menunggu, saya ingin memberikan ini aja, menanyakan kepada Dr. Aldi atau Dr. Erna sambil kita menunggu pertanyaan ditulis oleh para sejawat. Monggo ditulis. Dr. Erna dan Dr. Aldi, agaknya sekarang ada perubahan ya. Mungkin bisa diinformasikan pada teman-temannya bahwa preeklamsi berat itu tidak ada ternyata. Dan digantikan oleh suatu pendapat yang lain. Ya. Apa pendapat itu dan mengapa dasar dari pendapat bahwa sebetulnya preeklamsi itu satu, bukan dua itu. Mungkin bisa
mengawali untuk memberikan wacana gitu. Monggo, siapa Dr. Erna atau Dr. Aldi? Monggo dok, Dr. Erna dulu dok. Dr. Erna, monggo Dr. Erna. Baik, matur nuwun Dr. Adit. Mungkin sebelum menjawab pertanyaannya Dr. Adit, mungkin kalau kita mendiskusikan kembali bahwa saat ini definisi preeklamsi, kalau dulu kita trias bahwa preeklamsi itu adanya hipertensi yang terdiagnosis pertama kali pada saat hamil, terdiagnosis setelah 20 minggu, ada proteinuri dan ada UDIM. Bahwa diagnosis itu saat ini kalau kita baca di ACOG atau di guideline yang lain bahwa preeklamsi adalah hipertensi yang muncul pertama kali pada kehamilan setelah 20 minggu dengan disertai proteinuri atau bila tidak ada proteinuri ada gangguan organ yang lain. Selain misalkan tidak ada proteinuri tapi ditemukan ada peningkatan serum kreatinin lebih dari 1,1 atau ada trombositopeni walaupun tidak ada proteinuri misalnya itu masih masuk kategori diagnosis preeklamsi. Nah, kemudian berawal dari yang definisi tahun 2014 itu oleh ISSHP menjadi suatu wacana bahwa dahulu untuk mendiagnosis preeklamsi harus ada trias itu sehingga ada misunderstanding kadang tensinya 160 proteinuri positif 1 ini preeklamsi ringan atau preeklamsi berat. Kemudian misalnya tensinya 140/90 tapi dia ada HELLP syndrome gitu. Ini masuk yang kriteria mana sehingga membingungkan maka kriteria itu dirubah itu. Dan kemudian dari yang disampaikan oleh Dr. Adi tadi bahwa kok tidak ada lagi preeklamsi ringan, semuanya jadi preeklamsi. Karena preeklamsi ringan itu dalam arti statement kita jadi dalam kurung kita menyepelekan atau merendahkan status dari preeklamsi ini. Padahal dari preeklamsi yang bukan gejala berat itu bisa tiba-tiba menjadi eklamsi atau bisa tiba-tiba menjadi suatu komplikasi yang berat gitu. Sehingga kalau dulu preeklamsi ringan dan preeklamsi berat itu menunjukkan grading severitas bahwa kalau ringan it's okay, nanti ya dia akan nggak apa-apa sampai lahir. Kalau berat ini yang bahaya, tidak, ternyata walaupun tidak ada gejala berat, preeklamsi ini dia suatu kondisi yang dia bisa berjalan dan kemudian dia bisa mengalami komplikasi. Sehingga untuk mencegah bahwa kita itu menganggap bahwa preeklamsi itu suatu ringan, itu suatu kondisi yang ringan, tidak masalah, ini aman aja. Sehingga orang jadi underestimate terhadap preeklamsi. Jadi ya preeklamsi tidak ada lagi yang namanya ringan, tapi preeklamsi itu suatu kondisi yang berbahaya, namun yang menjadi lebih concern-nya lebih bahwa ini risk untuk terjadi komplikasi tinggi adalah preeklamsi dengan gejala berat. Iya, terima kasih Dr. Erna. Jadi preeklamsinya menetap ya Dr. Erna ya, sebutan preeklamsinya menetap, ditambah klinisnya harus dibaca dengan teliti. Klinisnya itu apa? Ada A, ada B, ada C, itu menjadi pertimbangan. Mungkin Dr. Aldika yang bisa menambahkan, melengkapi. Dr. Aldi. Terima kasih Dr. Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin disclaimer ya, saya bukan pakar ya dok, saya bukan pakar. Masih pemula, masih junior lah. Tapi Dr. Erna, Dr. Adit ini yang harusnya disebut pakar. Sama Dr. Adit, jadi memang pada kriteria ISSHP yang terbaru 2018 memang sudah tidak ada lagi preeklamsia ringan, preeklamsia berat, hanya preeklamsia saja, di mana itu tadi dijelaskan Dr. Erna tidak harus ada protein urin, jadi boleh ada hipertensi disertai gangguan organ. Mungkin yang lebih krusial itu sekarang membedakan apakah preeklamsi atau hipertensi gestasional. Nah, kalau hipertensi gestasional itu hanya peningkatan tekanan darah saja tanpa ada gangguan organ. Gangguan organ di sini harap diingat tidak selalu hanya pada ibunya ya. Jadi gangguan organ itu bisa pada janin. Jadi kalau ada hipertensi kemudian disertai uteroplacental insufficiency, dalam hal ini bisa IUGR atau pertumbuhan janin terhambat atau IUFD, itu sudah masuk kriteria preeklamsia menurut ISSHP atau ACOG. Jadi itu mungkin
yang harus dibedakan. Kalau hipertensi gestasional itu hanya hipertensi saja yang muncul mulai 20 minggu di atas 20 minggu kehamilan, tapi tanpa disertai adanya gangguan organ apapun. Itu yang gestational hypertension. Ya sebenarnya hampir sama, Dok, teman. Itu saja mungkin. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Aldi. Nanti diskusinya kita perpanjang, kita meriahkan. Sementara ini Dr. Brahmana ingin bertanya secara live. Mungkin yang pertama kali sudah ada beberapa juga yang menulis pertanyaan. Dr. Brahmana, monggo. Terima kasih, Dr. Adit. Jadi ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Saya mungkin awam. Yang pertama adalah kapan kita mulai memberikan aspilet ya, kalau tidak salah, untuk membantu pencegahan. Itu kapan? Apakah mulai trimester berapa ataukah mulai ada tanda apa? Kapan kira-kira kita memulainya? Kemudian yang kedua, tadi memang yang baru itu adalah tidak ada lagi istilah PER dan PEB. Zaman saya PEB itu. Kalau tidak ada PEB, indikasi kita untuk memberikan SM itu apa? Kalau dulu kan sekarang itu sulfas magnetikus itu diberikan itu apa indikatornya kapan memberikan? Mungkin begitu, Dr. Adit. Masih. Iya, pertanyaannya menarik. Monggo, Dr. Aldika atau Dr. Erna. Jadi SM-nya terus jadi kapan kalau nggak ada ini ya? Kalau nggak ada tanda yang lain gitu. Monggo Dr. Aldi dulu. Dr. Aldi dulu ya, monggo. Terus saya. Iya. Nanti Dr. Erna menambahkan. Ya, jadi betul, Dr. Brahmana, saya jawab yang aspirin ya. Jadi aspirin itu memang ada perbedaan pendapat, ada dua kubu yang berbeda, Dr. Brahmana. Jadi yang pertama dari kubu Amerika itu dengan Profesor Shiba itu dia menyatakan boleh diberikan sampai startnya aspirin itu boleh diberikan sampai 20 minggu nggak salah ya. Sampai usia 20 minggu start, sebelum 20 minggu itu sudah masih tetap boleh diberikan. 20 minggu atau 28 minggu ya, sebentar saya agak lupa. Mungkin nanti Dr. Erna ya, Shiba itu. Nah, sedangkan kalau dari kubu Inggris, yaitu Prof. Lionapun, Profesor Nicolaides dan teman-temannya itu menyarankan, merekomendasikan sebelum 16 minggu. Kenapa? Karena dari penelitian mereka, ternyata dari penelitiannya Roberge 2017 itu kalau diberikan di atas 16 minggu itu efektivitasnya sudah sangat berkurang. Jadi rekomendasi mereka sebelum 16 minggu diberikan sampai H-1 minggu dari taksiran persalinan. Nah, dalam hal ini karena targetnya kan kalau pada preeklamsia itu 37 minggu ya, Dok, sehingga diberikan sampai kalau kita batasannya 36 minggu karena H-1 minggu sebelum taksiran persalinan. Jadi pada preeklamsia kan kita target kita hanya sampai 37 minggu. Demikian. Terus yang SM Dr. Erna jadi gantian. Iya. Dr. Erna atau Dr. Erna, monggo. Ya, Dr. Adit. Kalau yang untuk diberikan SM, itu diberikan kalau preeklamsi dengan gejala berat, Dr. Brahmana. Jadi kalau preeklamsi sudah masuk dengan gejala berat, bahwa dia indikasi untuk diberikan SM. Karena kalau preeklamsi gejala berat, berarti dia indikasi harus masuk rumah sakit. Apa preeklamsi dengan gejala berat itu? Jadi yang ada kriteria preeklamsi tadi ditambah gejala berat, yaitu adanya gangguan organ, trombositopenia, itu masuk gejala berat. Kemudian adanya peningkatan fungsi ginjal, serum kreatinin lebih dari 1,1. Ada gangguan pada sistem saraf pusat, misalnya dia ada penurunan kesadaran, dalam hal ini mungkin eklamsi, atau kemudian ada CVA, kemudian dia ada IUGR ini juga menjadi kontroversi. Ada yang menyatakan bahwa IUGR itu dia masuk dalam kategori berat. Kalau ada IUGR dia masuk dalam kategori preeklamsi dengan gejala berat. Dan juga preeklamsi dengan komplikasi, misalnya ada udem paru, ada HELP, ada eklamsi, itu adalah masuk gejala berat. Sehingga kalau ada preeklamsi dengan gejala tadi, maka itu adalah indikasi diberikan magnesium sulfat. Jadi kalau dari PPK POGI bahwa itu pada semua pasien dengan gejala berat, yaitu dengan preeklamsi dengan gejala itu tadi, atau hipertensi yang tensinya lebih dari 160/110.
itu indikasi untuk diberikan magnesium sulfat. Nah, kalau membaca mungkin dari luar negeri atau dari jurnal-jurnal di luar, atau kalau misalnya berdiskusi dengan pakar di luar, misalnya mereka tidak rutin memberikan SM, mereka memberikan red. SM itu kalau misalkan ada indikasi pasiennya akan menjadi eklamsi. Kita diskusi sama Prof. Dekker di sini, oh kalau saya tahu kondisimu di sini bahwa itu sulit, mungkin rujukan pasien dari perifer harus dirujuk sehingga harus diberikan SM. Kalau di sana SM itu tidak selalu diberikan walaupun preeklamsi dengan gejala berat. Kalau misalkan mereka menilai bahwa ini indikasi akan terjadi kejang, maka mereka akan memberikan SM. Tapi kalau enggak, mereka tidak memberikan SM. Namun di sini karena tipikal masyarakatnya bermacam-macam, layanan kesehatan juga dimulai dari layanan primer sampai di layanan tersier, maka pemberian SM itu direkomendasikan untuk preeklamsi dengan gejala berat tadi, yang memenuhi kriteria tensi lebih dari 160/110 atau dengan gejala berat tadi diberikan SM. Dr. Brahmana, semuanya diberikan SM walaupun misalnya tidak ada aura eklamsi, tidak ada prodromal untuk terjadi kejang, kita tetap memberikan untuk mencegah terjadinya ini. Toh misalkan diberikan magnesium sulfat pun malah memberi keuntungan kalau misalkan bayinya itu masih prematur, malah dia berfungsi untuk neuroprotektor, salah satu keuntungan magnesium sulfat gitu. Iya. Boleh tanya sedikit, Dr. Adit, melanjutkan sedikit saja. Monggo. Kalau ada indikasi pemberian SM, mungkin ada perkembangan terbaru, sampai kapan diberikannya, Dr. Erna, SM tersebut? Berapa, 12 jam kah, postpartum, atau mungkin ada indikasi tertentu? Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Iya. Kalau misalkan diberikan SM, kalau kita melakukan terminasi, jadi diberikan sampai 12-24 jam pasca persalinan. Jadi misalkan pasca persalinan, tapi misalkan dia masih kejang ternyata, maka ya 24 jam setelah dia bebas kejang. Tapi kalau misalkan kita itu ingin melakukan perawatan konservatif pada early type preeklamsi, jadi kita melakukan pemberian SM itu 24 jam pertama pada saat dia masuk rumah sakit, di mana pada saat itu kita melakukan evaluasi, observasi, apakah ini bisa dilanjutkan kehamilannya atau tidak. Kalau misalkan dalam observasi 24 jam itu ternyata dia aman, maka kita melanjutkan perawatan konservatif, SM-nya kita stop. Kemudian kalau misalkan kita kemudian akan melakukan terminasi, misalnya seminggu kita rawat, ternyata indikasinya gagal, maka sebelum kita melakukan terminasi, kita berikan SM ulangan. Begitu. Iya. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Dr. Brahmana. Sebelum ke Dr. Zainul yang menulis chat, kita sebetulnya punya trial tentang pemberian low-dose aspirin. Kalau Dr. Agus ini mendengarkan, mungkin Dr. Agus atau Dr. Hermanto. Dr. Agus, mungkin Zoom, beda Zoom. Baik. Kita sudah mengerucut pemberian magnesium sulfat, pemberian aspirin yang kita punya pengalaman, dan tentang bagaimana preeklamsi itu diberikan. Nah, ini Dr. Agus. Dr. Agus, ada pertanyaan tentang pemberian low-dose aspirin, dan kita juga sebetulnya punya pengalaman yang bisa diceritakan. Hasilnya terutama ya. Ya, terima kasih Dr. Adit. Jadi kita sudah dari kepustakaan disebutkan bahwa low-dose aspirin adalah obat yang murah, mudah, dan relatif aman setelah diberikan pada trimester awal selesai. Jadi itu akhirnya kita mencoba untuk meneliti juga. Jadi di samping yang sudah ada di kepustakaan, kita memakai dosis yang pertama 125, di mana 125 itu kita memakai aspirin 500 mg, kita bagi jadi 4, jadi mudah sekali, dan kita lakukan penelitian pada salah satu puskesmas di Surabaya pada semua ibu-ibu hamil yang pada saat itu kita cek dulu di mana ada faktor risiko dari ultrasonografinya. Jadi kita tahu bahwa itu adalah objektif dari USG-nya, ternyata peningkatan dari tahanannya tinggi, yaitu RI dan PI-nya tinggi. RI di atas 0,58, RI, PI-nya di atas 1,0. Jadi itu akhirnya kita coba. Nanti kita ada bagi menjadi normal,
grade 1 itu artinya hanya peningkatan saja tanpa disertai notch. Grade 2 itu ada tidak meningkat tetapi ada notching. Kemudian yang ketiga ada peningkatan dari resistensi disertai notching. Jadi kita bagi menjadi kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian dari pemeriksaan itu ternyata kita dapatkan setelah 1 bulan kemudian hasilnya itu sangat menggembirakan, di mana awalnya yang notching-nya kelas 4 akhirnya jadi turun sebanyak yang kelas 3 jadi kelas 1 atau kelas 0. Kelas 2 ya jadi kelas 1 atau 0. Jadi itu banyak yang demikian. Jadi sudah kita publikasikan juga pada saat itu Dr. Erna sama Prof. Eri ya yang dibawakan ke Los Angeles dulu itu ya, seingat saya ya, atau San Francisco ya. Di anu itu waktu apa namanya ESHP dulu itu nggih. Jadi itu rasanya cukup bagus hasilnya. Jadi dari kita berikan selama 1 bulan, evaluasi 1 bulan kemudian kita Doppler kembali, hasilnya cukup bagus, menggembirakan pada Dopplernya. Dan pada akhirnya juga kejadian preeklamsianya juga menurun. Kemudian yang kedua kita memakai dosis yang 81 mg dan 125 mg. Kemudian kita bagi 2, pada itu saya sama Dr. Rena ya, sebagai pembimbingnya Dr. Arif. Nah, jadi itu ternyata hasilnya ya hampir sama, tetapi 125 lebih efektif. Jadi gitu, ya. Dr. Arif, jadi itu yang sudah kita kerjakan. Mungkin Prof. Eri atau Dr. Rena juga mau menambahkan yang aspirin dosis rendah ini. Monggo. Ya, monggo. Prof. Eri, Dok. Prof. Eri. Prof. Eri, mungkin ada tanggapan untuk pemberian aspirin pada pasien-pasien dengan risiko. Iya ya. Saya masuk sebagai listener apa boleh ngomong? Enggak, ya ini kompakan itu Prof. Dimarahi sama Dr. Erna sama Dr. Aldi nanti. Saya tambahkan 2 kalimat aja lah. Iya. Jadi saya ada di ISAP yang setiap tahun kumpul di ini apa? Kita berkumpul, tapi pandemi ini enggak ada lagi, jadi ditunda. Jadi memang betul yang dikatakan Dr. Aldi itu, it should be just much earlier to be administered. Jadi sudah harusnya diberikan sekarang, kalau dari di SAP ya Pak Adit ya, itu bahkan minggu ke-10, minggu ke-12. Karena kembali lagi ke konsepnya itu kan, kegagalan remodeling arteria spiralis itu sudah terjadi memang. Begitu blastosis implanted, kemudian sudah di sana sudah ada itu remodeling itu sudah mulai jalan. Itu satu. Kemudian yang kedua itu tidak bisa lagi sekarang kalau hanya dengan dengan aspirin, dia harus disertai dengan kalsium itu. Kan tempo hari kita sudah pernah presentasi ya kan. Dan juga Pak Aldi waktu sama Prof. Taha, Dr. Yusuf. Jadi harus ada kalsium sampai 150 mg dan mikronutrisi ini masuk. Jadi tidak bisa lagi itunya low dose aspirin itu berdiri sendiri sekarang, karena sudah dibuktikan di in vitro line itu di apa namanya cell lining terbukti dia ada optimal. Jadi artinya kalsium sama mikronutrisi terutama selenium, kemudian satu lagi itu kuprum, itu sangat berperan sekali pada aspek imunologinya, pada innat dan adaptif. Terima kasih Pak Adit, terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Eri. Karena waktunya ya kurang 30 menit, kita langsung ke chat dan QA. Yang pertama dari Dr. Zainul Arifin menanyakan patokan utama preeklamsi itu tensi tinggi saja atau protein urea atau kedua-duanya. Silakan Dr. Erna. Yang kedua dari Dr. Subur. Udem pulmu diberikan SM. Terus bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan? Monggo silakan, ada 2 pertanyaan, saya langsung aja 2 pertanyaan. Siapa yang menjawab? Yang pertanyaan pertama saya nih Dr. Adit, jadi apa patokannya tadi preeklamsi itu tekanan darah saja atau harus ada proteinuri? Jadi Dr. Zainul untuk preeklamsi
diagnosanya itu ada hipertensi dan proteinuri atau hipertensi dan gangguan organ. Gangguan organnya tadi apa? Ada gangguan, misalkan kita menemukan secara klinis ada tadi misalkan tensi tinggi, keluhan pusing, itu juga sudah masuk dalam salah satu kriteria, misalnya kalau pusing misalkan gangguan CNS, mata kabur seperti itu, atau misalkan tensi tinggi tidak ada proteinuri tapi trombositopeni begitu. Nah, tapi memang salah satu kriteria yang mudah adalah ini maksudnya untuk memudahkan diagnosa tensi tinggi disertai satu proteinuri atau gangguan organ. Tadi Dr. Aldi menjelaskan kalau bedanya dengan hipertensi gestasional itu tidak ada gangguan organ atau tidak ada proteinuri. Jadi patokannya tetap harus ada itu dok, harus ada proteinuri atau ada gangguan organ. Jadi kalau tidak ada itu, jadi itu ya hipertensi gestasional. Nah, seringkali bahwa gangguan organ itu akan muncul dengan berjalannya waktu. Misalnya pada saat kita diagnosis pertama kali, kita temu masih tensi tinggi aja, kita cek masih negatif gitu. Oh, mungkin hipertensi gestasional bukan preeklamsi. Namun kita tetap harus follow up apakah betul ini hipertensi gestasional. Kita harus melakukan ulangan pemeriksaan karena biasanya awal-awal masih negatif, kemudian positif. Kami beberapa waktu lalu menerima rujukan. Jadi pasien itu didiagnosa dengan preeklamsi, dilakukan perawatan konservatif. Pada saat dilakukan perawatan konservatif, labnya masih normal semua, baik semua, sehingga mungkin diagnosis preeklamsinya itu dianulir. Kemudian pasien dipulangkan. Dalam jangka waktu dia dirawat 1 minggu 2 hari dipulangkan, pasien datang kembali dengan eklamsi. Dengan lab sudah dia mengalami gangguan ginjal, serum kreatinnya naik, serum kreatinnya sudah lebih dari 2, bayinya IUFD gitu. Jadi pada saat 1 minggu pertama tadi yang ditemukan hanya tensi yang tinggi saja. Labnya belum menunjukkan adanya gangguan, sehingga mungkin nggak apa-apa ini dianulir. Jadi hati-hati kalau misalnya kita berhadapan dengan itu untuk membedakan apakah ini memang betul suatu preeklamsi atau ini hanya suatu hipertensi gestasional. Maka observasi dan pemeriksaan serial itu sangat diperlukan. Begitu, dokter. Iya, terima kasih Dr. Erna. Saya kira jelas sekali yang dipesankan Dr. Erna. Mungkin Dr. Aldika yang kalau sudah ada gangguan fungsi paru berupa udim, terus ingin memberikan sulfat magnesium. Ya, terima kasih Dr. Adit. Pertanyaan dari Dr. Subur ya, ini guru saya juga. Jawaban saya mungkin juga. Ya, jadi edema paru diberi SM. Jadi patut diingat bahwa kita selalu diajari guru-guru kami ya bahwa pemberian terapi itu selalu ada syarat, indikasi dan kontraindikasi ya Dr. Adit. Nah, salah satu syarat utama dari pemberian SM adalah laju nafas yang normal, respiratory rate yang normal. Kalau pada orang wanita dewasa tidak hamil ya mungkin sekitar 12 sampai 16 kali per menit. Namun pada ibu hamil bisa sampai 22 sampai 24 kali per menit laju nafas yang normal. Jadi syaratnya demikian. Nah, kita tahu pada edema paru itu terjadi gangguan nafas. Nah, mengapa demikian? Karena pada SM, pemberian SM jika dosisnya terlalu tinggi maka akan bisa menyebabkan depresi pada pernafasan sehingga tidak dianjurkan pemberian SM pada ibu hamil dengan edema paru. Nah, kapan bisa diberikan? Kalau kita sudah bisa menjamin jalan nafasnya dan fungsi pernafasannya bebas, yaitu satu-satunya mungkin dengan yang sudah terpasang alat bantu nafas, dalam hal ini ventilator. Sudah terpasang ventilator, maka itu sudah aman. Meskipun dengan edema paru, kita tetap bisa memberikan magnesium sulfat untuk pencegahan kejangnya. Demikian, Dr. Adit. Iya. Terima kasih, Dr. Aldi. Jadi rasanya pesan ini jelas. Pemberian masih dibolehkan dengan syarat tertentu. Kemudian kita masuk dari chat ke QA. Ini ada yang menarik sekali dari Dr. Isatul Islam. Dr. Isatul ini ingin memberikan SM pada preeklamsi dengan klinis berat, tetapi bayinya masih prematur.
apakah perlu diberikan 2 dosis sehingga nanti bayinya yang preeklamsi tercegah dari kejang, yang belum aterem ini tercegah dari risiko neurologis, jadi neuroprotektifnya tercegah. Apakah dosisnya bersamaan saja atau dosisnya jadi double gitu? Ini pertanyaan menarik tadi ya. Bagaimana Dokter Erna? Ya dok, kalau pertanyaan dari Dokter Izzatul Islam itu yang ditanyakan pemberian maturasi paru dok, dexamethasone yang ditanyakan. Pematangan paru. Iya, jadi kalau misalkan pematangan, maaf. Pematangan paru. Jadi pematangan paru kami di Rumah Sakit Dr. Sutomo menggunakan PPK-nya adalah diberikan 2 kali 6 mg IM, karena dari penelitian pada waktu itu diberikan IM 2 kali 6 mg dan IV tidak ada perbedaan yang bermakna, jadi diberikan 2 kali 6 mg IM. Nah, kalau misalkan kita keburu mau terminasi, apakah boleh diberikan 2 dosis gitu. Jadi kalau misalkan itu pemberian SM, kalau ada pemberian maturasi paru, itu tidak boleh menghalangi tindakan pada kondisi darurat. Misalnya memang pada saat itu adalah kondisi darurat bahwa kita harus segera melakukan tindakan untuk maternal saving, maka pemberian dexamethasone itu tidak boleh menunda. Artinya cukup 1 kali, habis itu baru dilakukan tindakan pada ibunya. Tidak perlu kita berikan 2 kali dosis atau ditunda sampai lengkap baru kita lakukan tindakan. Iya. Begitu Dokter Adit. Iya, terima kasih. Ya, saya salah baca tadi. Kalau SM ingin memberikan SM, 1 maturasi paru, 1 untuk neuroprotector, jadi cukup 1 dosis saja ya, Dokter Erna ya. Jadi kalau misalkan bersamaan, misalkan kita mau sesuai ini bahwa maturasi paru tetap diberikan, kemudian SM tetap diberikan. Tapi SM kalau pada pasien preeklamsi ini kan tujuannya adalah untuk mencegah kejang, Dokter Adit. Tapi kita juga mempunyai keuntungan bahwa SM itu juga mempunyai manfaat untuk fetal neuroprotector. Di mana kalau kita untuk fetal neuroprotector, dia mempunyai dosis yang sama dengan yang diberikan untuk pencegahan kejang pada preeklamsi. Jadi tetap dua-duanya diberikan, SM maupun maturasi paru jika itu memungkinkan. Artinya jika misalkan ternyata kita harus segera terminasi, ya diberikan maturasi paru dan magnesium sulfat, kemudian langsung dilanjutkan dengan terminasi, tidak menunggu 2 kali pemberian untuk maturasi parunya. Terima kasih Dr. Erna. Ini pertanyaan menarik juga dari Dr. Fauzan Junaidi. Pada preeklamsi gejala ringan yang diterminasi, apakah ada tempatnya pemberian SM, initial dose, sebagai pencegah ke arah gejala berat? Mungkin Dr. Aldi bisa memberikan jawaban. Pada preeklamsi tanpa gejala berat ya, Dok? Iya, ke arah gejala berat. Ya, ringan untuk menyegah ke arah gejala berat. Oke, terima kasih Dr. Adit. Jadi mungkin saya jelas. Kalau yang di kita ya Dok, di tempat kita yang kita pakai itu bahwa SM itu diberikan pada preeklamsi yang muncul gejala ke arah gejala berat. Jadi seperti disatakan Dr. Erna, sudah ada gangguan pada organ atau adanya gejala hipertensi berat ya, di atas 160, 110, atau ada tanda-tanda ke arah impending eclampsia. Itu kalau di tempat kita yang kita pakai, yang panduan dari POGI, kemudian panduan dari Penakib seperti demikian. Cuman kalau kita baca dari yang ISSHP ya Dok, tahun 2018, itu klasifikasi yang terakhir keluar itu tahun 2018, itu mereka menyatakan mereka sudah menyadari kondisi di di south setting ya, di daerah negara itu nggak semua maju, ada negara-negara yang miskin. Nah, di sana negara-negara berkembang, maaf. Di sana mereka menyatakan pada negara-negara berkembang itu SM boleh diberikan pada semua jenis preeklamsia untuk mencegah kejang. Nah, dalam ini karena sudah tidak dibagi lagi preeklamsia ringan atau preeklamsia berat. Jadi ini tergantung kita mau pakai yang mana. Namun kalau yang kita pakai di sini ya
ada yang mengarah ke gejala berat, Dok. Jadi kalau gejalanya tidak ada gejala berat, tidak diberikan sementara ini. Iya. Terima kasih, Dokter. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Dr. Prita Kusumaningsih. Pemberian suplementasi kalsium, apakah diperlukan pemeriksaan kadar kalsium dulu sebelum dilakukan pemberian suplementasi atau bagaimana ini? Dr. Erna atau Dr. Aldi? Mungkin nanti Dr. Aldi menambahkan ya. Kalau yang saya ini baca Dr. Aldi, jadi ideal memang diperiksakan kadar kalsium dulu, Dokter Prita. Kalau misalkan kita ingin mengetahui berapa kadar kalsiumnya. Nah, tapi ternyata Indonesia itu atau negara Asia Pasifik ya, itu masuk dalam kategori negara dengan konsumsi kalsium yang rendah. Jadi dari data epidemiologi dikatakan bahwa di negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia, konsumsi kalsium kita itu kurang dari 400 mg per hari. Karena mungkin pola makan kita, jadi bagaimana cara memasak, mengolah makanan, tidak suka susu, dan produk susu, kan tipikal masyarakatnya tidak suka ya. Jadi intake kalsium kita itu rendah, kurang dari 400. Sedangkan pada saat kehamilan, seperti yang disampaikan Prof. Eri tadi, kebutuhan kalsium kita itu meningkat. Begitu. Nah, rekomendasi dari WHO bahwa negara yang dengan intake kalsium rendah dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemberian magnesium sulfat itu bermanfaat untuk menurunkan risiko preeklamsi pada daerah dengan intake kalsium yang rendah. Jadi artinya kita masuk dalam negara dengan intake kalsium yang rendah. Berarti kita masuk dalam kategori rekomendasi WHO itu. Jadi diberikan 1.500 sampai 2.000 mg kalsium per hari untuk mencegah preeklamsi. Begitu, Dr. Adit. Mungkin kalau misalkan ada ini ya boleh dicek dulu, tapi pemeriksaan kalsium harganya mungkin ya cukup ini ya, tidak semua pada. Iya. Terima kasih. Mungkin Dr. Adi menambahkan atau bagaimana? Atau ke pertanyaan berikutnya, Dr. Adi? Sesuai Dr. Erna, Dok. Iya. Yang ini ada pertanyaan dari Dr. I Gusti Ngurah Darmaja. Izin bertanya, Dok, apa boleh pemberian aspirin dan kalsium pada pasien dengan riwayat preeklamsi sebelumnya? Dengan ada peningkatan tensi pada kehamilan berikutnya tanpa pemeriksaan USG. Dr. Aldi mungkin. Ya, terima kasih, Dok. Jadi ini kita berbicara screening ya, Dok, screening preeklamsi. Jadi ada ini pada panduan kita juga yang kita anut itu kita membagi jadi ada 2 risk factor, ada risk factor yang mayor atau risk factor utama dan risk factor yang minor. Nah, pada risk factor yang mayor kalau ditemukan satu saja itu sudah masuk kriteria sebagai risiko tinggi preeklamsia. Apa saja itu? Pertama itu riwayat preeklamsia, Dok. Riwayat preeklamsia atau hipertensi kehamilan sebelumnya. Kemudian penyakit ginjal, kemudian penyakit autoimun, kemudian diabetes, sama satu lagi apa lupa saya, Dok. Ada 5 itu, Dok. Nah, jadi kalau ketika ditemukan seorang wanita dengan riwayat preeklamsia sebelumnya, maka itu sudah langsung screeningnya positif, sudah. Kita tidak perlu lagi meriksa dalam hal screening ya, screeningnya kita tidak perlu lagi meriksa yang lain, tidak perlu lagi Doppler, itu sudah masuk high risk preeklamsia, sehingga boleh langsung diberikan sejak awal sebisa mungkin sebelum 16 minggu sudah dimulai aspirin dan kalsium supaya lebih efektif, Dok. Jadi jawabannya sih boleh, Dok, boleh diperbolehkan karena sudah termasuk high risk. Iya. Terima kasih, Dr. Aldi. Jadi pesannya Dr. Aldi ini cukup jelas bahwa riwayat preeklamsi merupakan risk factor yang bersama risk factor yang lain, ya sama. Nah ini sebelum ada 2 pertanyaan yang menarik ya, sebelum ke pertanyaan yang lain. Saya bacakan yang pertama, Dr. Iman. Bagaimana pemberian antihipertensi pada preeklamsi? Apakah pemberiannya sama antara preeklamsi dan hipertensi gestasional? Apakah pada hipertensi gestasional lab normal, tensi 160-110,
juga. Nah, yang nomor 2, apakah pada hipertensi gestasional dengan lab normal, kemudian naik 160/110, pada prematur 34, apa juga sama harus diterminasi? Jadi Dokter Iman ini yang pertama menarik sekali. Bagaimana protokol pemberian antihipertensi harus dikerjakan? Oh, Dokter Erna mungkin. Iya, Dokter Adit. Jadi untuk yang pertanyaan yang pertama tentang pemberian antihipertensi, mungkin nanti saya mohon guru-guru saya mungkin ikut memberikan Ya. Kalau jawaban saya kurang lengkap. Jadi untuk pemberian antihipertensi adalah kita memperhatikan target tensi. Jadi indikasi pemberian hipertensi itu adalah tekanan darah sistol lebih dari 160 atau diastol lebih dari 110. Jadi kenapa perlu diberikan antihipertensi? Karena kita mencegah terjadinya komplikasi akibat hipertensinya itu, misalnya kalau CVA, kemudian kegangguan jantung misalnya. Jadi perlu dikendalikan tekanan darah. Sehingga indikasi diberikan itu adalah tensi lebih dari 160/110. Dengan target adalah di bawah itu, di bawah 160/110. Jadi bila mana misalnya tensinya tinggi sekali, tensi yang kita harapkan adalah di bawah 160/110. Maka preparat yang bisa diberikan pada pasien hamil itu kita bisa pakai golongan kalsium channel blocker, yaitu nifedipin kalau yang oral, atau kalau misalkan golongan yang intravena bisa nikardipin, tergantung start tensi berapa pada pasien tersebut. Kemudian apakah metildopa boleh dipakai karena metildopa itu dia very slow cara kerjanya itu lambat sehingga dia tidak menurunkan tensi dengan cepat dan biasanya dipakai untuk pemakaian jangka panjang, Pak. Untuk maintenance biasanya untuk hipertensi kronis pada kehamilan. Kalau misalkan pada preeklamsi, first choice kita biasanya adalah nifedipin, calcium channel blocker atau nifedipin yang kita pakai. Nah, tergantung target terapi itu pada saat hamil. Jadi pada saat hamil tensinya adalah targetnya kurang dari 160/110. Nah, saya pernah membaca kalau misalkan sesudah persalinan berapa target tensinya itu tergantung adakah komorbid pada pasien itu. Kalau misalkan pasiennya itu hanya preeklamsi saja, tidak ada komorbid apa-apa, maka target tensinya kurang dari 160/110 tadi. Tapi kalau dia dengan komorbid, misalkan ada diabetes, kemudian dia ada ada gangguan jantung misalnya, maka targetnya menjadi lebih rendah, 140/90, kurang dari 140/90. Jadi target tensinya cukup segitu saja. Jadi kita tidak perlu menurunkan sampai normal pada saat itu, tapi sampai menurunkan dari titik kritis itu, Dokter Adit. Iya. Terima kasih, Dokter Erna. Jadi kalau ini mohon dikoreksi saya dikoreksi. Jadi targetnya pemberian antihipertensi itu sebetulnya target tujuannya adalah mencegah jangan sampai terjadi komplikasi akibat tensi yang tinggi, misalkan CVA dan sebagainya, dan bukan menyatakan bahwa kalau tensinya turun itu target terapi saya preeklamsi itu berhasil, jadi orang itu bisa lebih enak ini berhasil tensinya rendah. Tetap kita harus memantau klinisnya bagaimana, ya, tidak hanya tensinya. Mungkin itu ya Dokter Erna, begitu ya Dokter Erna ya. Jadi target antihipertensi itu berbeda dengan target terapi preeklamsi itu sendiri. Nah, atau mungkin Prof. Eri mungkin ada pesan Prof. Eri. Ya, saya kira ini menarik sekali ya diskusi ini ya. Pak Adit, Dr. Erna, Dr. Aldi, saya usul mungkin tas ini jadikan sinetron aja ya, seri 1, seri 2, seri 3, preeklamsi aja ya. Karena pertanyaannya bagus sekali semua itu. Dan ini Dr. Erna ini menggugah kita ya, memberikan inspirasi untuk terus meneliti ya. Misalnya aja yang paling gampang itu tadi ya, dari Dokter Prita, itu sudah saya catat ini dalam. Mbak, saya ingin, ini karena keterbatasan waktu ya.
mungkin begini aja, yang ditekankan itu kalau preeklamsi dengan complicated lung ödem, jangan ya diberikan SM. Sudah betul itu tadi Dr. Aldi. Itu memang saya dulu memulai 10 tahun yang lalu, dasarnya adalah ya satu kasus-kasus kita yang intoxikasi, kemudian yang kedua satu paper dari India. Memang kita ini sama dengan orang India, tidak berani memberikan lung ödem ya, tapi asal betul-betul lung ödem itu ditegakkan dengan definitif ya. Orangnya setengah duduk, ronkainya ada, serum albuminnya di bawah 3, kemudian torak putunya mendukung, terus blood gas mendukung. Nah itu sudah jangan diberikan itu. Itu bahayanya itu bisa langsung pasien itu. Saya sudah melihat itu di Dr. Stomo. Makanya saya keluarkan waktu Prof. Lilang ngangkat saya jadi chief di klinik, tapi setelah agak lama setelah itu, mungkin 2008 ke 2007. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya betul Dr. Erna, Dr. Aldi, kita masih ingat ya, waktu bersama-sama Prof. Taha sama Dr. Yusuf ya, kita dikasih pencerahan mengenai penggunaan antihipertensi ini. Memang kalau pada kehamilan ini harus strict. Dr. Yusuf pertama mereka menghargai keputusan ISAP sama ACOG, yaitu dibatasi pada calcium blocking agent dan satu lagi alpha methyl-dopa ya. Nah, kemudian kalau yang IV tadi yang sudah dijelaskan Dr. Erna itu memang dia yang severe atau emergency hypertension atau crisis hypertension itu harus tidak boleh per oral, harus IV. Nah, ini kalau kita memakai nicardipine, tetapi beberapa itu bisa juga diltiazem, tapi tidak apa-apa, itu calcium blocking agent. Nah, yang penting ini, Dr. Aldi, Dr. Ena, masih ingat enggak Dr. Yusuf mengadviskan begitu after given birth, itu alpha methyl-dopa jangan dipakai loh. Itu memang betul, setelah saya cocokkan iya, karena ini ibunya nanti kalau menyusui. Jadi ibunya ini ya, pertama, kalau sudah postpartum itu bisa blue baby syndrome. Itu betul. Lebih baik ganti saja. Jadi artinya kalau sudah si janin keluar, nah ini pilihannya bisa lebih banyak ini. Jadi Dr. Erna sudah menambahkan kalau ada something else comorbid, memang bisa disesuaikan. Misalnya mungkin perlu beta blocker ya. Tapi beta blocker yang dianjurkan Dr. Yusuf itu mana tuh yang dosisnya 5 mg cuma setengah tablet ya. Kan ada atenolol, ada propanolol, itu ada macam-macam, tapi yang direkomendasi yang kecil sekali itu. Nah, kemudian ini yang makin berat kita Dr. Ernas Marufaldi. Preeklamsi berat kita ini 80% menuju ke ini, ke PPCM lah, ini dia. Makanya saya setuju yang dibilang Dr. Erna, ini komorbid harus ini. Sehingga satu ya, ini inspiratif untuk kita harus meneliti lagi. Minimal orang yang kita rawat dengan konservatif preeklamsi berat, kita harus lihat cardiac profile-nya itu. Makanya saya dengan Dr. Alicia ini, saya kan setiap kelas Rabu ke BPJT itu belajar eko jantungnya ibu hamil. Jadi dari situ tahu ininya apa namanya preload sama afterload-nya bahwa ini orang ini akan jadi PPCM. Jadi ini kita harus perhatikan. Jadi tambah berat. Kemudian yang kedua, Dr. Erna, kalau tidak salah Anda dulu kan publikasinya itu yang long term impact pada pasien preeklamsi berat ya, masih ingat ya? Ya, itu ya, kan long term impact-nya itu ibu itu bagaimana nasib apakah dia nanti akan menjadi hipertensi dan juga apakah dia akan menjadi CPA ya atau TIA ya. Nah, satu lagi Dr. Erna masukkan dari Prof Taha, jangan lupa loh, ibu yang preeklamsi berat, ini kasus kita ada sekarang satu ini.
ada satu ini di laporan pagi saya ikut 4 hari yang lalu, yaitu ibunya masuk dengan acute kidney injury, chronic kidney disease, juga preeklamsi, dia sudah seksiun. Saya sudah perintahkan ke PPDS, sama-sama PPDS, kita kerjakan ini, Dr. Erna. Ada yang baru ya, BPJS bisa mendukung, yaitu filtration GFR. Jadi glomerular filtration rate ya, dengan memakai filtrasi sistatin kreatinin. Ini yang baru ini. Ini masukan dari Prof. Taha. Jadi standarnya kalau filtrasinya less than 60, itu kita sudah bisa bilang sama ibu ini ya, Bu ini hati-hati, ibu harus hijrah ini. Kalau enggak nanti jadi langganan hemodialisis nanti. Ini tantangan untuk kita. Ini pertanyaannya kalau tidak salah pertanyaan Dr. Pita tadi. Ya, makanya ini Pak Adit saya usul di ini aja lah. Seri 1, seri 2, seri 3 kayak sinetron itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Heri. Jadi untuk preeklamsi mungkin perlu melihat banyaknya pertanyaan dan sebagainya, perlu tambahan ya, tambahan seri. Mungkin Dr. Erna dan Dr. Aldi sudah antusias untuk mengisi. Ya, ini ada pertanyaan. Sayangnya saya tidak bisa menyebut namanya, anonimus. Informasi dok, di suatu puskesmas masih dibedakan preeklamsi ringan dan berat. Dan akhirnya yang dirujuk ke rumah sakit hanya kalau masih kriteria preeklamsi berat saja. Jadi puskesmas itu sudah bisa mendeteksi ini ringan atau berat. Yang dirujuk ke rumah sakit hanya berat saja. Bagaimana sebaiknya? Iya. Dr. Erna. Ya, Dr. Adit. Jadi klasifikasian masih ada ya ternyata yang preeklamsi ringan dan berat. Sebenarnya bukan ringan dan berat, tapi preeklamsi dan preeklamsi gejala berat. Memang preeklamsi bukan gejala berat itu masih diperbolehkan rawat jalan. Namun harus dicari tadi apakah ada faktor risiko ke arah pemberatan. Nah, sampai di mana di vaskes primer tadi di puskesmas bisa melakukan screening itu, Dr. Adit rasanya. Kalau misalkan tidak memungkinkan melakukan screening itu, seharusnya dilakukan rujukan untuk dilakukan screening lanjutan. Apakah pasien ini berisiko untuk menjadi berat atau tidak, atau bisa juga misalkan setelah dilakukan screening kemudian dilakukan rujukan ke rumah sakit vaskes lanjutan, kemudian kolaborasi begitu, misalkan sampai di mana yang boleh dilakukan di vaskes primer atau di puskesmas. Misalnya kalau misalkan ini pada saat kontrol tensi sekian, kemudian dilakukan protein urin, ternyata hasilnya ini harus segera dilakukan rujukan, belum sampai terjadi preeklamsi dengan gejala berat. Jadi bagaimana manajemennya? Tujuan perawatan kita kan adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi pada preeklamsi ataupun pemberatan dari preeklamsi. Jadi kalau kita merawat pasien dengan preeklamsi yang belum mengalami gejala berat, tujuannya adalah tidak terjadi gejala berat. Sehingga bagaimana manajemen ini harus bagus supaya tidak sampai terjadi yang gejala berat tadi. Memang Dr. Adit, kita kadang-kadang menemukan ya pasien itu sebetulnya compliance-nya cukup baik, misalnya datang sesuai dengan ini, tapi kemudian datang tetap jadi preeklamsi dengan gejala berat, itu kan sebetulnya eman sekali ya, padahal kita sudah melakukan screening, sudah melakukan pencegahan, nah, tapi berarti kita mungkin terlambat mendeteksi sampai dia terjadi berat. Sebenarnya sebelum sampai ke titik sana kita sudah bisa memprediksi kira-kira pasien ini akan menjadi berat sehingga tidak mungkin untuk dilakukan perawatan yang lanjutan atau perlu perawatan yang lebih komprehensif begitu, Dr. Adit. Jadi saya saran kalau misalkan seperti itu harusnya dilakukan rujukan dulu untuk screening lebih lanjut, dan nanti misalkan tetap harus misalkan pasiennya jauh dan dia lebih dekat ke puskesmas misalnya, maka rambu-rambu itu yang harus disampaikan dan yang harus dipatuhi oleh yang memberikan layanan di tingkat primer. Ya, terima kasih Dr. Erna. Jadi
pelayanan primer tugasnya adalah screening. Kalau ketemu dirujuk dan dinilai oleh yang tempat yang Vaskes 2, sebaiknya ini harus di Vaskes 2 atau 3, atau boleh di Vaskes 1 dengan berbagai advis ya, nasihat gitu ya, Dr. Erna ya. Tapi silahkan kalau ketemu itu dirujuk dulu. Nanti ada suatu manajemen yang harus dilaksanakan di Vaskes 1. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ini dari Dr. Hussein Habibi. Ya. Pilihan terminasi dan kapan saat yang tepat dilakukan terminasi pada pasien eklamsi. Di sini eklamsi, tetapi mungkin kita perluas, Dr. Erna, Dr. Aldi, pada preeklamsi saja. Preeklamsi apalagi eklamsi gitu aja. Bagaimana? Kapan dan pilihannya? Monggo Dr. Aldika mungkin. Ini pertanyaan terakhir ya Dr. Aldika ya. Terima kasih dok. Saya jawab secara general ya dok. Jadi Dr. Hussein, jadi kita bagi sebenarnya pada protap kita itu atau pada panduan kita bagi pada preeklamsi saja tanpa gejala berat itu kita harapkan terminasi dilakukan pada usia 37 minggu. 37 minggu. Jadi sebenarnya pada preeklamsia tanpa gejala berat itu memang boleh poliklinis, namun harus dilakukan di rumah sakit. Sebenarnya di rumah sakit dilakukan observasi ketat, ya, dikatakan seminggu sekali sampai 2 kali kontrol ke rumah sakit. Secara poliklinis kita observasi, harapannya sampai 37 minggu bisa kita terminasi. Nah, sedangkan kalau preeklamsia dengan gejala berat, target kita adalah 34 minggu. Dalam hal ini 34 minggu itu adalah batas atau cut off viabilitas. Jadi ketika bayi dilahirkan maka angka kemungkinan bertahan hidupnya bayi itu sangat tinggi. Jadi 34 minggu kita lahirkan. Nah, pada preeklamsia berat itu kita lihat komplikasinya, dok. Jadi ada komplikasi urgent, ada komplikasi yang mengharuskan terminasi itu dilakukan secara sito. Nah, jadi pada komplikasi-komplikasi seperti kita lihat dulu apakah ada eklamsia, ada edema paru, DIC ya, hipertensi yang berat, fetal distress, solusio ya, atau ketika bayinya UFD, maka itu harus segera mungkin kita terminasi atau sito istilahnya. Dalam hal ini sito itu kita tetap misalnya bayinya hidup, kita tetap berikan maturasi paru sesempatnya ya. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi, kita berikan sesempatnya, kita masukkan 1 dosis, 2 dosis sesuai jadwal, kemudian kita akan terminasi sesegera mungkin atau sito. Nah, kalau tidak ada gejala-gejala yang mengharuskan sito ini, maka kita lihat lagi gejala-gejala yang mengharuskan dia dilahirkan secara urgent. Dalam hal ini contohnya HELLP syndrome, kemudian IGR, oligohydramnion, ya, kemudian ada KPP, kemudian gangguan renal, ya, atau gejala yang lain. Nah, pada kondisi ini kita terminasi secara urgent. Dalam hari ini berarti kita beri waktu 2 hari. Kita berikan maturasi paru selama 2 hari, kemudian baru kita terminasi. Mengapa urgent? Karena kita beranggapan masih kondisi dalam tanda kutip masih aman untuk kita tunda 2 hari untuk kita lakukan terminasi. Nah, pada yang prematur tidak ada satupun komplikasi dan prematur ya di atas 24 minggu itu kita masih coba dengan konservatif. Jadi kita bisa terapkan tata laksana konservatif. Nah, kalau pada eklamsia ya jelas harus dilakukan secara sito. Nah, cuman biasanya kita lihat dengan vital score. Tadi mungkin menjawab pertanyaan Dr. Hussein ya. Kapan sih kita terminasi? Kita lihat vital score-nya. Kalau vital score-nya di atas 10, itu baru biasanya kita lakukan terminasi. Namun kalau vital score-nya masih kurang, biasanya kita lakukan stabilisasi dulu. Namun ini juga tidak mutlak, kita juga tergantung kasus per kasus ya dok. Dalam hal ini kita lihat dulu penyebabnya vital score jelek itu apa. Kalau misalnya ada gangguan pada CVA atau misalnya stroke yang harus dilakukan juga penanganan, ya mungkin itu tidak harus di atas 10 dan itu. Tapi secara umum itu kita menggunakan vital score ya. Vital score itu terdiri dari tekanan darah, nadi, suhu, laju nafas, sama GCS-nya. Nanti ada, mungkin bisa kita share kalau Iya. Nah, mungkin demikian secara general dok. Iya, Glasgow Coma Scale ya. Iya, Glasgow Coma Scale. Terima kasih Dr. Aldika. Pertanyaannya banyak sekali, 18 pertanyaan di E dan 5 pertanyaan di chat. Rasanya usulan Prof. Eri ini harus segera ditindaklanjuti.
Jadi khusus untuk topik preeklamsi ini tidak bisa satu ini. Tidak bisa satu kali, mungkin beberapa kali nanti kita akan laporkan ke Dr. Brahmana, karena Dr. Erna dan Dr. Aldika sudah memberi tanda pada saya bersedia untuk hadir kembali untuk preeklamsi. Dan rupanya saya diberi signal oleh Dr. Firda, panitia, bahwa saya sudah harus mengakhiri pertemuan ini, tapi kita berjanji mengusulkan ke Dr. Brahmana, khusus untuk preeklamsi ini ada 3 seri ya, Prof. Eri ya, 3 seri dan kita akan laksanakan di kemudian hari. Mengingat waktu juga. Dr. Erna sama Dr. Aldi tidak boleh pulang, dia sampai nanti seri ketiga. Iya, setuju Bro. Iya, setuju Bro. Mengingat waktu juga kita harus melanjutkan dengan aktivitas pelayanan klinis sehari-hari, kita harus mengakhiri. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya kembalikan ke Dr. Firda dari panitia. Monggo Dr. Firda. Terima kasih kepada Dr. Adit karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih. Jadi waktunya sudah habis ya Dok. Mungkin Dr. Adit bisa memberikan beberapa kesimpulan Dok terhadap pertemuan hari ini. Monggo Dok. Ya. Terima kasih Dr. Firda. Jadi kesimpulan hari ini yang pertama adalah bahwa kita amat concern dengan prevensi, sehingga pemberian low dose aspirin dan kalsium ini amat penting sekali untuk dikerjakan. Yang kedua, kita juga amat menekankan bahaya preeklamsia ini tidak lagi kita harus mendapati kriteria preeklamsi berat seperti yang lalu-lalu, tetapi preeklamsi ini sudah menetap. Kemudian ditambah dengan suatu klinis. Klinis itu apa? Klinis laboratorium bisa, beberapa hasil laboratorium yang buruk misalkan. Klinis fungsi bisa, urin paru, urinnya tidak keluar, atau klinis gejala-gejala lain, misalkan sudah pusing, impending eklamsi, dan sebagainya. Jadi preeklamsinya menetap, dan yang membuat kriteria menjadi berat adalah sesuatu pertanda kedua. Dan preeklamsi ini bisa saja preeklamsinya itu menurut kriteria itu tensinya masih 140, tapi tiba-tiba memberikan pertanda kedua yang berat, sehingga ini masuk dalam kriteria severe fracture juga. Jadi tetap merupakan suatu hal yang memberatkan. Kemudian hal yang penting ketiga adalah bahwa antihipertensi itu mempunyai target untuk jangan sampai terjadi komplikasi akibat tensinya. Dengan penurunan tensi yang dicapai oleh karena pemberian antihipertensi, tidak berarti preeklamsinya kemudian jadi preeklamsi tanpa suatu gejala berat. Preeklamsinya mungkin saja masih bisa tiba-tiba memberikan pertanda klinis kedua sehingga masuk berat. Jadi beda target. Tidak selalu kalau tensinya 140 karena nifedipin, pemberian nifedipin, itu kita bisa, wah ini berhasil dan kita bisa enak-enakan. Tidak, kita tetap harus memantau. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai risalah dari pertemuan PAS kali ini, dan kita akan menjadwal kapan kita preeklamsi itu kita bisa perluas untuk diadakan lagi khusus untuk preeklamsi. Terima kasih atas kesempatan untuk join di tas ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Firda. Baik, terima kasih kepada Dr. Adit selaku moderator, dan terima kasih juga Dok atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Ernawati, Dr. Muhammad Aldi selaku narasumber pada hari ini, dan juga kepada guru-guru saya,
Profesor Haryadi, Profesor Eri, dan Dr. Nadir, Dr. Agus Sulistiono, dan Dr. Ason. Kami juga ucapkan terima kasih banyak atas waktu, perhatian, dan juga antusias para peserta yang selama berlangsungnya acara ini. Jangan lupa saksikan acara tas seri berikutnya yang tidak kalah menarik dengan tema adesi pasca operasi ginekologi dapatkan dicegah yang akan disampaikan oleh divisi fertilitas dan endokrinologi. Baik, mohon izin saya tutup acaranya, Dok, Prof. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live. Ya, izin Pak.